Di situ ada kebohongan, ada penipuan pada masyarakat, nggak boleh. Jarum suntik lagi. Nah, terus ada jarum suntik itu lebih bahaya. Jarum suntik ada masalahnya loh. Ya Samudera kan jarum suntik ya. Nah, iya, jarum suntik ini jangan hanya dilihat isi konten Samudera-nya. ya, tapi yang paling penting sebetulnya yang perlu kita lihat juga jarum suntiknya itu kan hazard, bisa menusuk orang, Oh, iya. bisa digunakan macam-macam. Dokter Reza Gladys yang licik berlindung di balik kedokterannya yang kalian tidak tahu, gue tahu. Nih, Gladys ini cuma ditempel stiker, dijual di e-commerce di akun pribadinya dia, tidak ber-BPOM, dan tidak boleh dilakukan di rumah. Dia jual 2 jutaan. Ini produk yang gue tahu, si Reza Gladys ini tidak boleh gue spill produk ini. Yang disuap di penjara nggak keluar-keluar, yang nyuap healing, jualan, semangat hidupnya menyala Indonesiaku, jalan-jalan ke Matraman, pulangnya lewat kebun sawit. Kalau kita mau hidup aman, jangan pernah macam-macam sama orang berduit. Apek. Hai. Kalau ini selesai, kalian yang bakal merasakan apa yang sudah kalian perbuat kepada saya. Akhirnya BPOM turun tangan memastikan beberapa produk kecantikan yang ternyata membahayakan bagi konsumennya. Hal itu membuat kelabakan pihak Reza Gladys yang berusaha menghindari ya. Ada yang menduga lari sampai ke Bangkok gara-gara dipanggil oleh Polda dengan 4 laporan sekaligus yang membuatnya tentunya pusing 7 keliling. Apalagi Nikita Mirzani meskipun dia berada di balik jeruji besi tetap berusaha membongkar kedok dari rivalnya Reza Gladys tersebut yang berupaya dibantah oleh kuasa hukum rivalnya. Namun drama itu diperhatikan dari beberapa ya oleh berbagai praktisi hukum yang cukup menarik perhatian kita sekalian. Teman-teman, kasus Nikita Mirzani menjadi perhatian ya, termasuk saya. Coba bayangkan, Nikita Mirzani dikenakan kasus pemerasan, dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, kemudian dikaitkan dengan tindak pidana pencucian uang. Kemudian Nikita Mirzani setelah diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka itu langsung ditahan pas di bulan Ramadan sehingga dia tidak bisa keluar lebaran. Kemudian ini dilimpahkan pada saat hari-hari terakhir penahanan yang konon katanya kalau tidak lengkap berkas perkaranya tentu saja Nikita Mirzani akan bebas ya, bebas demi hukum. Namun faktanya di detik-detik terakhir Nikita Mirzani berkasnya P21. Kemudian pas sehari sebelum Idul Adha Nikita Mirzani diserahkan ke kejaksaan dan kejaksaan langsung melakukan penahanan. Ini sekarang nih Lebaran Idul Adha, Nikita Mirzani masih di dalam tahanan, entah sampai Ya, ini saya berdasarkan dapat informasi, jadi untuk kepastiannya silakan dicek langsung kepada Humas Polda Metro Jaya, tanyakan besok itu apakah akan hadir atau tidak seseorang yang berinisial RJ terkait dengan adanya laporan dugaan terjadinya tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Saat ini proses hukumnya ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus. Silakan ditanyakan di sana. RJ sebagai terlapor. Apakah besok hadir tidak hadir saya tidak tahu, tapi yang saya harapkan semua harus patuh kepada hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Saya minta semua juga hormati proses hukum. Kalau memang dipanggil hadir, jangan selalu melakukan penundaan-penundaan yang pada akhirnya akan tidak menghormati proses hukum itu sendiri. Itu yang saya harapkan. Saya mohon bantuan teman-teman, silakan tanyakan kepada Humas apakah besok itu akan hadir atau tidak seseorang yang berinisial RJ karena ada dugaan terkait adanya laporan yang melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Tapi kan ini berarti udah
untuk bukan yang pertama kali ya, berarti tidak. Ya, ini yang nggak tanyakan, ini yang dipanggil yang keberapa dia tidak hadir, karena beberapa kali sampai sekarang belum hadir, saya tidak tahu. Silakan, mungkin ada alasan atau bagaimana yang bisa disampaikan secara hukum oleh humas, kan yang mewakili untuk menyampaikan kepada masyarakat adalah humas seperti itu. Tapi abang melihat sendiri seperti apa bang terhadap kasus ini yang Ya, ini kan ada 4 orang korban. Ya, 4 orang korban itu yang membuat laporan polisi melalui kuasa hukumnya seperti itu. Ya, terkesan ini nggak sih bang, gambling gitu nggak sih bang? Maksudnya gambling? Artinya ada ketidakadilan di dalam hal ini gitu loh bang. Nggak paham, pertanyaannya nggak paham. Kan ke humas, bukan ke saya, karena bukan saya yang melakukan proses hukum. Saya adalah kuasa hukum. Apakah abang tetap akan mengawal ini dengan Ya harus dikawal lah, penegakan dengan hukum hadir itu kan harus dikawal harus dikawal secara menyeluruh proses hukumnya, dan saya harapkan semua patuh dan tunduk pada proses hukum seperti itu. Dan abang sendiri juga terlihat ini banget ya bang, yang sangat benar-benar ingin mencari keadilan dalam. Ya, keadilan itu kan harus ditegakkan, nggak perlu kita risau, jadi harus tetap tegak lurus lah kita. Gitu ya. Besok tanyakan aja ke Humas Polda Metro Jaya terkait dengan proses hukum di Krimsus, di Krimsus ya, terkait dengan adanya seseorang terlapor yang berinisial RJ, dugaan tindak pidana melanggar Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti itu. Ya, oke. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.